Halo guys, pada video kali ini kita kembali lagi di segmen komparasi raket. Nah, raket-raket yang akan kita komparasikan pada kesempatan kali ini yaitu Victor Thruster HMR Pro dengan di sini ada dua raket semuanya dari brand Victor dan thruster juga serinya yaitu Thruster Kabum dan Thruster K220 generasi kedua guys. Nah, ceritanya kemarin sewaktu mereview thruster HMR Pro ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, komparasi raket ini dengan thruster Kabum bagaimana? Kemudian ada lagi yang bertanya, thruster HMR Pro dengan thruster K220 generasi kedua itu bagaimana? Nah, akhirnya pada video kali ini kita jadikan satu untuk komparasi ketiga raket ini ya. Dan tentu aja sebelum saya memberikan review ini, raket-raketnya sudah saya coba terlebih dahulu. Kita coba ulang untuk yang thruster K220 generasi kedua dan untuk yang thruster Kabum ya. Dan ketiga raket ini kita pakai secara bergantian ya dalam satu game. Kemudian di game yang lain kita pakai juga secara bergantian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya setelah mencoba raket-raket ini ya. Kita akan lihat bagaimana perbandingan ketiga raket ini. Kita akan lihat performa dari powernya, kemudian kontrolnya, dan juga swing speednya. Dan juga hal-hal lain yang perlu akan saya sampaikan juga ke teman-teman semua biar teman-teman semua mendapatkan gambaran bayangan kira-kira ketiga raket ini seperti apa dan akhirnya nanti bisa memutuskan ya mau ambil yang mana. Oke, langsung aja kita mulai review komparasi HMR Pro dengan TK Boom dengan TK 220H generasi kedua ya. Nah, pertama dari harganya dulu guys. Nah, ketiga raket ini ternyata ada yang harganya sama, ada yang berbeda. Untuk yang HMR Pro dengan TK Boom ini harganya kurang lebih hampir sama di 600-an ya, 600 besar sampai 700 ribuan ya, tapi nggak 700 ribu besar ya. Tapi nanti tergantung paketannya juga ya, tergantung paketan dan yang ditawarkan dari masing-masing lapaknya ya. Sementara untuk TK 220 generasi kedua, ini harganya waktu saya awal beli dulu 800 ribuan guys. Ketika video ini tayang, saya cek kembali harganya. Ini sudah ada yang di bawah 800 ya, tapi dia 700-nya itu 700 besar guys ya. Nah, kalau dari segi gagangnya, nah ada yang menggunakan FreeCore, ada yang tidak. Untuk TK220 generasi kedua dengan HMR Pro ini sudah menggunakan FreeCore, sementara kalau yang TK Boom ini menggunakan gagang kayu biasa guys ya. Nah, apa yang berbeda ya jika dibandingkan HMR gagang yang menggunakan FreeCore dengan gagang yang menggunakan kayu? Yang saya rasakan paling kerasa yaitu di feel impact-nya ya. Ketika impact dengan shuttlecock itu ada yang berbeda dari kestabilannya, kemudian soliditasnya, kemudian dari segi fleksibilitas raketnya. Karena ternyata raket yang menggunakan FreeCore itu mempengaruhi apa guys ya, ke fleksibelan suatu raket guys. Nah, untuk yang TK Boom ya, ketika impact dengan shuttlecock itu feel solidnya yang saya rasakan ya, itu lebih terasa guys jika dibandingkan dengan HMR Pro dan TK 220 generasi kedua ya. Jadi lebih apa guys ya, lebih enak, lebih greget ya. Ketika impact dengan shuttlecock itu kayak mantap guys ya, kayak impact-nya itu terasa, solidnya itu terasa. Kalau di raket yang menggunakan FreeCore ya, itu kayak tidak seperti memukul kok guys ya. Ya, jadi ya memang secara kestabilannya itu bagus ya, stabilannya bagus ya, tapi feel solidnya itu kita tidak mendapatkan ya feel-nya di raket yang menggunakan gagang kayu ya. Jadi ya mesti adaptasi. Tapi bisa diakali dengan pemilihan senar yang cenderung hard feeling ya. Tapi menurut saya tetap ada yang berbeda. Tetap ada yang berbeda antara raket yang menggunakan gagang kayu dan raket yang menggunakan gagang FreeCore ya. Jadi nanti kembali ke teman-teman semua ya. Itu kestabilannya memang bagus ya yang FreeCore. Kemudian feel solidnya kalau saya rasakan asik di TK Boom-nya yang menggunakan gagang kayu. Nah, kemudian dari segi fleksibilitasnya. Raket yang menggunakan FreeCore ternyata memang memiliki flex yang lebih terasa jika dibandingkan dengan yang gagang kayu guys. Kalau yang saya rasakan di TK Boom ya, nah ini saya rasakan ini terasa medium. Mungkin dari kalian merasakan ini sedikit agak kaku, medium stiff ya. Oke, yang jelas ini tidak terasa flexnya. Sementara di HMR Pro ya, nah ini menggunakan FreeCore ya, kita beri tekanan yang sama seperti ini mudah ngeflex, oke, flexnya mudah ya. Nah, di sini juga TK 222 generasi kedua juga sama, dia mudah ngeflex. Nah, efeknya apa? Tentu dengan raket yang memiliki stiffness lebih flex, ini secara generate power akan lebih mudah ya, lebih mudah keluar ya. Jadi raket-raket seperti ini cocok buat teman-teman yang secara power itu biasa aja, B atau mungkin kurang. Akan terbantu banget dengan
raketnya cenderung flex dalam hal ini, HMR Pro dan TK222 generasi kedua itu generate powernya lebih mudah jika dibandingkan dengan thruster kabum. Ini buat yang secara pemain yang secara powernya itu belum begitu bagus, secara tangan tidak begitu kuat. Termasuk nanti untuk lop-lopan, tentu raket yang cenderung flex akan lebih nyaman. Nah, tapi berbeda cerita jika dipakai oleh mereka yang secara jam terbang udah lumayan, yang secara kekuatan tangan udah bagus, yang secara power udah bagus ya. Selain power, mereka juga memperhatikan tingkat akurasi dalam kontrol dan juga placing. Raket yang cenderung kaku atau setidaknya medium itu akan lebih enak dalam kontrol yang lebih terakurasi ya. Jadi buat yang kelasnya intermediate seharusnya mudah ya untuk menjawab mana yang lebih pas di antara ketiga raket ini. Dan saya yakin untuk yang thruster kabum ini akan lebih nyaman dipakai buat mereka yang secara jam terbang udah lumayan, yang memang memperhatikan akurasi dalam kontrol, karena ini lebih enak ya, lebih asik ya. Nah, seperti itu ya. Tapi apakah generate power TK Boom ini lebih besar daripada Tracer K220 generasi kedua? Ternyata enggak juga guys ya. Termasuk kita coba bandingkan dengan Tracer K220 generasi kedua ini dengan HMR Pro ya. Setelah saya rasakan, ternyata HMR Pro ini lebih, jadi powernya lebih terasa ya. Secara power itu lebih powerful jika dibandingkan dengan TK222 generasi keduanya. Ternyata faktor berat dan BP itu sangat mempengaruhi sekali ya. Nah, secara BP, kalau nggak salah, kedua raket ini mungkin sama tinggi ya. Tapi secara bobot ya, untuk yang HMR Pro, ini 4U-nya tuh lebih berat ya. 4U-nya tuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan TK222 generasi kedua, yang 4U-nya itu cenderung kecil. Jadi secara generate power-nya itu dia berbeda ya. Jadi untuk apa guys ya, generate powernya lebih powerful yang mana antara HMR Pro dengan TK222 generasi kedua, lebih asik yang HMR Pro-nya. Termasuk untuk yang TK222 generasi kedua dengan TK Boom, lebih powerful yang TK Boom-nya. Jadi untuk ketiga raket ini, feel alronnya yang saya rasakan paling kuat di Thruster K222 generasi kedua. Jadi yang saya rasakan ini raketnya alron ke power ya. Sementara dua raket lainnya, HMR Pro dengan TK Boom ini memang raket power ya. Dan kemudian untuk dua raket ini, HMR Pro dengan TK Boom, feel alronnya masih kerasa di TK Boom-nya. Yang saya rasakan ini lebih enak swingnya ya, karena faktor itu tadi. Shaftnya nggak terlalu ngeflex ya, jadi dia lebih enak. Untuk swingnya bagaimana? Swing speednya lebih enak yang Thruster K222 generasi kedua, karena dia secara bobot lebih ringan. Meskipun ini shaftnya ngeflex, tapi dia karena lebih ringan, itu dia lebih enak ya. Nah, kemudian swing speed enak berikutnya yang saya rasakan di TK Boom, kemudian diikuti dengan HMR Pro-nya ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, untuk power lebih besar yang mana ketiga raket ini, powernya lebih mudah keluar yang HMR Pro, tapi dengan catatan dia feel controlnya jadi kurang begitu enak ya buat yang intermediate ya. Nah, sementara kalau yang Thruster Kabum ini jika kita membahas kontrolnya, ini lebih enak jika dibandingkan dengan dua yang lainnya ya. Kemudian untuk swing speednya lebih enak yang Thruster K222 generasi kedua. Power urutan pertama HMR Pro, kemudian ya mungkin 1-2 urutannya dengan TK Boom, kemudian diikuti dengan TK222 generasi kedua. Untuk kontrolnya pertama yang saya rasakan enak TK Boom, kemudian diikuti dengan TK222 generasi kedua dan HMR Pro. Kemudian untuk swing speednya pertama TK220 generasi kedua, susah banget ngomongnya. Kemudian diikuti dengan TK Boom, kemudian HMR Pro-nya guys ya. Nah, kalau secara kosmetik kurang lebih ini sama semua. Finishingnya dibuat matte atau doff, dan pilihan warnanya untuk Victor ini memang cakep, bagus ya. Nah, kemudian dari segi frame-nya sama juga ya. Nah, untuk yang TK222 generasi kedua, ini grommetnya 76, HMR Pro juga sama. Untuk TK Boom ini jumlah grommetnya 72 saja. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini ya, komparasi raket ya dengan antara HMR Pro dengan Thruster Kabum dengan Thruster K222 generasi kedua. Semoga sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Semisal ada yang belum, silakan komen di bawah, nanti akan saya bantu menjawabnya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video komparasi yang lainnya.